menurut gua ini tampilan yang clean banget ya. Kok bagus ya? Gyroscope-nya hardware kayaknya guys ya. Ini mahal yang menurut gua worth it sih. Kembali lagi di Kongarian Teh dengan produk baru kita yang hadir di studio. Ya, ini adalah Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 ya. Tiba-tiba Lenovo gencar sekali jualan tabletnya. Kemarin ada Yoga, sekarang ada IdeaTab. Harusnya ini lebih affordable lah. Karena kan kalau dari laptop, Yoga itu premium. Yang IdeaPad itu yang mainstreamnya. Ini kan berarti harapan gua nggak nyampe 10 juta lah. Karena kan yang kalau nggak salah Yoga itu 10 juta. Dan ini juga datang bersama keyboard dan juga pensilnya. Jadi emang udah sepaket lah. Mantap nih Lenovo. Dan dia juga ada nih AI Power Smart Learning. Oke, gila. Ini gede banget sih ya. Kayak laptop sih memang. Dan kita lihat isinya, tapi di sini cukup menarik loh. 8S Gen 4 loh. Berarti ini kenceng loh. Ini posisinya disiapinnya Yoga Tab dong kalau gitu dong. Ini kenceng loh. Terus nih 13 inci, 3,5K resolusinya PureSight. 10.000 mAh, ini gede banget ya. Terus juga ini tablet sama ininya juga sama keyboardnya sama support Smart Connect. Wow. Ini apakah ini jadi best tablet? Ya, kita nggak tahu ya guys. Masalahnya kalau di Yoga sempat ada sedikit optimisasinya yang masih belum oke. Karena dari segi pengetesan kita, baterainya itu agak sedikit boros. Kita buka guys. Berat juga nih. Ini covernya kali ya. Ini dia tabletnya guys. Ya, iya deh, gede banget. Ini tabletnya guys. Gede ya. Kayak laptop memang dari segi apa namanya ukurannya. Laptop 13 inci ya. Tapi kalau di bagian layar, nah ini tablet gitu. Ntar kita geser aja dulu. Ini isinya apa ya guys? Oh ini covernya. Kita buka aja dulu. Ini covernya. Wah lah kok bisa. Ini nggak perlu ya. Agak-agak riweh ya. Ini cover keyboardnya. Ini cover di bagian belakang si tabletnya. Kita buka dulu. Iya, terus di bagian bawahnya ada lagi nggak sih? Ini ada chargernya. Ini dia itu kalau nggak salah di berapa watt? 60 kah? 45 watt. Masih kencang juga dan juga kabelnya di sini. Terus di sini ada quick start guide sama pulpen ya. Pulpennya kita keluarin ya karena kita mau ngetes nih. Oke, udah semuanya ya. Jadi lu bakal dapat tablet. Ini tabletnya. Lalu ini dapat keyboard case-nya dan juga full pen stylusnya. Ini sih menarik ya. Tapi yang menariknya lagi dari Lenovo, ya mungkin kalau lu ngeliatnya kayak, wah ini tablet agak mahal. Ini mahal yang menurut gue worth it sih. Karena dia itu menawarkan ADP. Harusnya sih di IdeaTab ini juga ada ya. Karena Yoga Tab aja ada. Itu kayak one and only gitu. Brand tablet ya yang punya ADP. Ya karena kan Lenovo juga ada ADP ya di laptopnya. Jadi kenapa nggak sekalian. Tapi itu menjadi secure lebih lah buat lu pada gitu. Jadi ketika pakai ini di waktu ya tertentu setahun atau 2 tahun ya kalau kenapa-napa layar tak gitu karena lu jatuhin ini oke sih masih aman. Ini tampilan awalnya menurut gua ini tampilan yang clean banget ya. Kok bagus ya? Oh kalau tablet bukan Google Neo ya tapi Entertainment Space. Oke. Menarik loh. Ya, yang gue suka sebenarnya dari tablet ini tuh di bagian keyboardnya. Pertama dia kan udah dapat keyboard case-nya. Dan keyboardnya ini punya bentuk yang sama kayak laptop Lenovo-nya. Lu bisa lihat nih, setiap typingnya, ada update nih langsung. Ntar ya guys. Nah, lu bisa lihat nih. Lu kalau punya laptop Lenovo, lu lihat nih, tuh sama kayak keyboardnya mereka bentukannya. Dan typing feel pun juga ya cukup mirip ya. Jadi memang kayak dia copycat teknologi yang ada di laptopnya. Which is itu udah enak buat pakai ngetik. Gue pun pakai laptopnya. Ini bagus loh. Ya. Ini enable dash mode with wah ada dash mode-nya juga. Alright. Ini dia tampilannya. Tapi ya ntar deh. Kita bahasnya nanti aja. Kita lihat dari settingannya. Apakah ini bagus atau tidak? Oke. Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 ya. Lu bisa lihat ini yang keterangan. Oke, segini cukup. Nah,
Lu bisa lihat nih tab gelap banget. Tab Pro Gen 2 ada update versionnya. Update versi 18 nih kayak ini ya, tambahan aja. Ntar aja gue update-nya setelah syuting ini. Model hardware CPU-nya 8S Gen 4, storage-nya ada di 256 GB, RAM 8 GB. Software versionnya ZUI 18 ya. Android versi masih 16, belum 17 ya, emang belum ada. Ini oke sih menurut gua. Ini menarik loh. Satu hal yang gua nggak suka aja tuh sebenarnya Lenovo kenapa nggak bikin rasio tabletnya tuh di 3:2. Kalau misalnya 3:2 aja, ini sih langsung gua bakal pakai ya. Karena gua nggak tahu kenapa ya, 16:10 itu masih kurang cocok lah. 16:9 apalagi itu bukan jadi list tablet yang gua suka gitu. Ini 16:10 nih gua tahu. Oke, cuman terlalu layar gitu. Ketika digunakan karena ini bukan Microsoft gitu ya, berbeda cara pakainya. Enakan 3:2. Penggunaan tablet itu lebih nyaman. Tapi ini cuma sekedar masukan aja ya. Tapi setidaknya untuk tabletnya sendiri dari dimensinya sih, gue bisa katakan ini dimensi tablet yang tipis ya. Coba nih gue lepas case-nya. Casingnya ini tipis. Jadi di bawah pun sebenarnya nggak berat ya. Ditambahkan nih lebar, distribusi beratnya tuh enak sih, gue suka ya. Untuk tombol-tombol, di sini ada tombol power sisi kiri atasnya, ya, dengan 2 speaker Dolby Atmos apa JBL nih? Oh JBL. Lalu di sisi sini ada volume rocker ya, volume up down ini jadi pojok kiri atas semua. Bawahnya ada USB sama apa namanya speaker lagi. Sedangkan kalau untuk colokan SD card kayaknya nggak ada ya guys. Oh ada ding. Cuman gua nggak tahu ya. Kita cek aja deh. Kita lihat guys, apakah ini bisa pakai data internet atau bisa tambah SD card tambahan nih eksternal. Oh bisa tambah SD card ya, SD card ya. Tapi kalau internet kayaknya enggak sih kalau dibentuk. Gue jadi penasaran juga kan. Sabar ah. Dia bukan ya guys. Bukan internet nih. Cuman sekedar eksternalnya aja, eksternal SD card, micro SD. Oke. Sama hal yang gue sebenarnya kurang suka dari Lenovo ini, mereka tuh ngebuat sebuah case itu mungkin biar terlihat premium gitu atau lebih kayak modern. Dengan cara mereka itu membagi sisi belakang casingnya dan juga keyboard case itu secara terpisah dan ini tidak nempel ya. Jadi ini ke bagian sisi belakangnya tablet dan ini bagian bawahnya gitu. Jadi menurut gua jadi kayak agak kurang safe aja gitu. Nempelinnya enak, yang belakang tuh magnet gitu kan. Dan ini bisa jadi stand juga kalau mau copot gitu. Nah, sedangkan kalau keyboardnya dia tuh nempel langsung ke pogopin bawah dan juga magnetnya. Jadi ini memang benar-benar terpisah antara sisi keyboard dan juga belakangnya. Jadi nggak save-in 360 sebenarnya ya. Jadi ketika lo lepas satu, ya lo bisa aja lupa gitu. Karena dia nggak nempel secara dedicated gitu. Ya ini plus minus lah ya selera. Cuman gue lebih ngerasa aman kalau si casingnya ini tuh nyambung aja gitu. Jadi terhubung. Apalagi kalau dapat keyboard yang floating, cuman nggak mungkin lah ya. Indis ekonomi pasti mahal gitu. Bikin harga tablet itu lebih mahal lagi kalau dijual. Nah lu bisa lihat ya lagi nih untuk tampilannya dia ini di 3,5K. Jadi basically dia itu punya ketajaman layar yang udah gila banget. Mungkin kalau lu pakai buat main game mungkin akan terasa lebih berat karena kan ini 3,5K. Jadi ya game-game lo itu harus dirender di resolusi yang lebih tinggi lagi, mungkin di upscaling atau tidak, tapi yang pasti bakalan lebih berat dibandingkan dengan handphone yang pakai chipset yang sama gitu. Refresh rate-nya dia itu bisa 144 Hz. Ini menarik banget nih ya. Ini belum ini IdeaPad kok rata kanan ya? Agak aneh sih, terlalu bagus gitu. Ini apa kekurangannya dibanding Yoga ya? Nih lu bisa lihat tampilannya. Ini agak gede lagi, ini agak ribet ya kalau tablet ya. UFS, no kan bener 8 GB. No, Qualcomm 8S Gen 4. Ya, semuanya udah ada. No. Terus ini apa nih bagian? Oh, bukan. Ini layarnya tuh 3,5K, gede banget. 144 Hz juga. OLED nggak sih ini? Harusnya OLED ya. Apa IPS ya? Ya gue mesti confirm lagi lah kalau layar. Tapi ini tampilannya sih kayak IPS ya. Tapi gue mesti confirm. Terus internalnya 256 GB, RAM 8 GB, thermalnya aman, sensor ya, gyroskop, gyroskop ada. Ada gyroskop. Ya walaupun ini tablet sih ya, tapi nice juga sih. Gyroskopnya. Gyroskopnya hardware kayaknya guys ya. Oke loh.
Ini full sensor loh. Ini menarik sih. Ini intinya ini tablet menarik sih. Nah, kalau untuk kamera, dia di bagian depannya ada kamera depan sini. Di bagian kamera depan, jadi buat video call enak posisinya, dan kamera belakangnya satu di bagian belakang sini nih. Oh, ada ultra wide-nya lagi 0,6. Hasilnya oke loh untuk lu pakai. Ya ini lightingnya terang juga sih, jadi kebantu ya. Nah, dia juga ada aplikasi Lenovo Vantage. Ini juga kalau misalnya di laptop lu pasti familiar banget. Yang mana ini tempat untuk lu ya inilah cek-cekin isi apa aja yang lu dapat sama apa yang lu bisa setting dari si tabletnya ini. Ini belum connect deh. Kita standby-kan dulu aja ya. Kita skip. Nah, balik lagi ke Lenovo Vantage, lu bakal dapat apa aja? Pertama, info garansi lu juga ada di sini. Lumayan nih, Perplexity Pro dapat 3 bulan ya. Lu pakai buat AI yang lebih pinter. Terus juga nih tuh warranty check, ada ADP, Accidental Damage Protection 1 lo. Yang mana lu bisa pakai sekali ya. Ketika laptop lu tuh jatuhnya nggak sengaja, ada listrik yang error-error. Lah. Oh. Tuh sama screen damage, ada premium care juga. Memang Lenovo ketika mengaplikasikan tabletnya dengan cara laptop sih udah. Brand lain tuh udah, nggak ada soal garansi after sale, nggak ada. Lenovo juga bagus lagi after sales ya. Menarik sih. Cuman emang nggak ada setting performance ya di sini ya, beda sama laptop. Lalu kita cek lagi ada Smart Connect ya, yang bakal gue bahas ini di review gue, yang mana ini fitur yang menarik banget. Jadi untuk sebuah tablet nggak cuma kayak tablet yang dijual HP digedein doang. Ini ada fitur yang menarik ya, yang lu harus coba ketika lu udah punya juga. Update. Jadi inilah wajib lu coba nih, makanya nih gue setting dulu aja. Nah, terus di sini ada fitur-fitur tambahan. WPS Office PC anjing. God damn, Office PC nih. Bener-bener WPS udah melebarkan sayapnya. Kemarin ke Xiaomi dan Lenovo pun juga dapat Office PC yang logonya warna biru gitu. Jangan WPS Office PC logonya warna merah. Beda-beda. Ini launchingnya doang beda ya. Nah kalau masuk kayak gini Office PC nih tampilannya tuh. Nah kayak gini guys. Kayak pakai PC gitu. Bisa lihat nggak tuh? Ini PC look like gitu loh. Jadi kita pakai kerja enak. Tuh, aduh, layar putih kali nih gitu ya. Nah, lu bisa lihat nih ya. Tuh, taskbar itu. Mantap ya. Ya udahlah ya. Lanjut kita ke bagian audionya ya. Tipis-tipis sedikit ya sebelum selesai. Baik ya. Oke lah, ini oke loh, ini oke. Dia kalau di layar, ditidurin tuh emang suara itu jadi kayak agak menggaung gitu ya. Apalagi nih meja bukan meja tebel gitu. Tapi ketika di mode ya lu pakai normal gitu ya, suaranya oke sih, bulat banget. No kan, kelepas kan? Nah, suaranya tuh enak banget loh. Ini sih udah jelas ya, tablet baru yang menurut gue speknya udah menarik sekali. Tinggal harganya yang lagi-lagi bikin gue bingung. Ini Yoga Tab aja 10 juta. Nah ini yang spek yang mungkin gue bisa katakan bagus juga. Ya rata kanan sih ini udah premium ya. Ini bisa jadi 10 juta juga, 10 juta juga sih atau 9 juta. Atau mungkin memang Yoga Tab itu di pembaruannya jadi Idea Tab. Kalau misalnya jadi Idea Tab sih menurut gue ya why not aja, nggak apa-apa gitu. Ya lagi-lagi ini tablet yang banyak fiturnya, cuman memang kita harus explore lagi ya. Karena saya malas untuk explore lebih banyak, untuk unboxing doang ya. Biarkan kita simpan untuk di reviewnya saja. Tapi kira-kira kalian tertarik nggak kalau misalnya gue nge-review tablet yang satu ini? Ada yang mau beli nggak tablet yang punya Lenovo? Ya, coba aja diskusiin. Kira-kira mau bahas bagian apa untuk si tablet satu ini? Komen aja di bawah. Nanti gue bakal masukin komen dulu pada di videonya. Oke? Bye!